Perkenalkan, nama saya Raka Sinduwardoyo. Saya di sini akan menjelaskan mengenai scaling. Pertama, dimulai dari pengertian scaling itu sendiri. Jadi scaling atau penskalaan merupakan karakteristik dari suatu sistem, model, atau fungsi yang menggambarkan kemampuannya untuk tumbuh atau menyusut kapanpun. Dalam komputasi, penskalaan mewakili kemampuan suatu sistem atau aplikasi untuk menangani berbagai beban kerja secara efisien tanpa membawa situasi di mana kekurangan sumber daya menghambat kinerja atau kelebihan sumber daya meningkatkan biaya perhitungan. Lalu selanjutnya, scaling dalam komputasi tradisional. Jadi di lingkungan komputasi tradisional, setelah kapasitas sumber daya suatu sistem ditingkatkan secara manual, status sistem dipertahankan hingga intervensi manusia lebih lanjut, bahkan jika sumber daya tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan yang kurang ini menyebabkan pemborosan sumber daya dan meningkatnya biaya komputasi itu sendiri. Selanjutnya, itu scaling di cloud computing atau scaling di komputasi awan. Jadi skalabilitas dalam komputasi awan ditawarkan secara transparan dan kemampuan penskalaan otomatis memberikan kesan sumber daya tak terbatas bagi konsumennya. Banyak penyedia layanan cloud bahkan mengklaim menawarkan skalabilitas tanpa batas walaupun pada kenyataannya itu tidak benar. Bahkan pemain terbesar mungkin pada suatu saat menghadapi masalah skalabilitas jika tingkat penggunaan komputasi awan meningkat tiba-tiba atau di luar dugaan. Nah, selanjutnya ada scaling in cloud is reversible. Jadi virtualisasi telah memperkenalkan gagasan infrastruktur dinamis yang telah memicu penyediaan sumber daya dinamis. Penskalaan dinamis, sistem komputasi telah menjadi kenyataan melalui pendekatan penyediaan sumber daya dinamis di mana suatu sistem dapat ditingkatkan tanpa dipaksa untuk memulai kembali atau reversible. Nah, selanjutnya, Foundation of Cloud Scaling. Jadi fasilitas penskalaan otomatis memberikan keuntungan besar, baik bagi penyedia layanan maupun konsumen layanan. Hal itu dapat diperoleh dalam hal ketersediaan layanan, biaya, dan bisnis. Fitur auto-scaling dalam komputasi awan ini telah dicapai berdasarkan 3 pilar. 3 pilar tersebut adalah virtualisasi sumber daya, berbagi sumber daya, dan penyediaan sumber daya dinamis. Virtualisasi sumber daya itu memudahkan tugas manajemen sumber daya dan mengurangi kompleksitas pengembangan sistem. Yang kedua, berbagi sumber daya. Berbagi sumber daya memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang optimal dengan berbagi sumber daya di antara banyak pengguna serta aplikasi. Dan yang ketiga, penyediaan sumber daya dinamis. Ini memasuk sumber daya sesuai permintaan sebagai respons terhadap peningkatan atau penurunan beban kerja. Masih di Foundation of Cloud Scaling, jadi kemampuan penskalaan suatu sistem mungkin tergantung pada berbagai parameter. Ada 2 hal penting yang ditangani dengan cermat dalam pengembangan sistem komputasi awan yang scalable, yaitu perencanaan kapasitas secara teratur dan load balancing. Scalable application.
arsitektur aplikasi harus disesuaikan dengan skala dalam lingkungan arsitektur. Sementara, cloud menyediakan lingkungan yang ideal untuk penskalaan. Aplikasi juga dirancang dengan sesuai dengan kemampuan penskalaannya. Dalam hal ini, platform cloud menyediakan kemampuan penskalaan otomatis yang beragam kepada konsumennya. Selanjutnya ada scaling strategis in cloud. Jadi, di dalam scaling strategis ini terbagi menjadi dua cara, yaitu secara manual dan secara otomatis. Secara manual itu yaitu ketika suatu sistem dapat diskalakan saat dijalankan dengan menjalankan perintah yang sesuai melalui antarmuka aplikasi. Jadi yang mengendalikan sistem ini langsung si penggunanya. Dan kalau secara otomatis ini ketika penskalaan sistem ini dijalankan menggunakan program-program yang dapat dilakukan secara otomatis menyesuaikan dengan kapasitas sistem dan mengamati permintaan yang aktual terhadap sumber dayanya. Penskalaan otomatis terbagi menjadi dua, yaitu proactive scaling dan reactive scaling. Proactive scaling itu yaitu penskalaan yang terjadwal untuk memungkinkan pengguna mengukur sumber daya aplikasi yang digunakan. Jadi di dalam proactive scaling ini juga terbagi menjadi dua lagi, yaitu proactive cyclic scaling, yaitu jenis peristiwa penskalaan proaktif yang berlangsung pada interval reguler yang tetap dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Misalnya per hari, per minggu, per bulan, atau per tahun. Dan yang kedua itu ada proactive event based scaling, adalah peristiwa penskalaan yang memiliki beban yang besar yang dijadwalkan, seperti kampanye promosi atau peluncuran produk baru. Selanjutnya ada reactive scaling. Reactive scaling atau disebut juga scaling otomatis hanya memonitor aplikasi dan menyesuaikan kapasitasnya untuk mempertahankan kinerja optimal dengan biaya minimum yang seharusnya. Lalu ada kombinasi, merupakan kombinasi dari proaktif dan reaktif scaling yang implementasi penskalaannya membutuhkan kombinasi yang tepat dari kedua pendekatan penskalaan tersebut. Untuk skenario kebutuhan sumber daya yang diantisipasi, sistem juga harus memiliki jadwal yang ditetapkan dengan benar. Lalu ada auto scaling include. Dalam mekanisme penskalaan otomatis dalam cloud, sistem itu sendiri dapat meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan secara otomatis dan dinamis ketika permintaan beban kerja naik. Untuk scaling boundary sendiri, implementasi penskalaan otomatis ini tidak benar-benar menghilangkan manual control. Untuk beberapa kasus yang rumit, terutama di mana kemungkinan serangan ada yang mungkin memakan semua sumber daya yang dialokasikan, batas skala yang ditetapkan. Baik, saya akan melanjutkan dengan tipe scaling. Tipe scaling terbagi menjadi dua, yaitu vertical scaling dan horizontal scaling. Vertical scaling yaitu jenis penskalaan di mana komponen sumber daya didukung melalui penggantian dengan komponen sumber daya yang lebih baik. Misalkan prosesor dengan dual core diganti dengan prosesor quad core atau yang 6 core. Terus misalkan RAM 4 GB bisa diganti dengan RAM 8 GB dan lainnya. Kemudian untuk kelebihannya, satu, penggantian komponen sistem bukan hal yang rumit. Kedua, tidak memerlukan perubahan dalam arsitektur sistem, karena yang diganti merupakan komponen sumber dayanya. Untuk kekurangannya yaitu satu, harga komponen perangkat keras semakin mahal apabila spesifikasinya semakin bagus. Kedua, kapasitas sumber daya apapun selalu memiliki batas atas. Tiga, penggantian perangkat keras dapat menyebabkan gangguan pada layanan, karena untuk mengganti komponen layanan tersebut perlu dimatikan terlebih dahulu. Kemudian untuk horizontal scaling atau scaling out, merupakan jenis penskalaan di mana kapasitas sistem ditingkatkan secara keseluruhan dengan menambahkan komponen sumber daya tanpa menghilangkan sumber daya yang telah ada sebelumnya. Jadi maksudnya di sini yaitu menambahkan cabang baru di mana yang baru itu diisi dengan komponen sumber daya yang baru ditambahkan, terus yang
cabang lainnya itu berisi komponen sumber daya yang telah ada sebelumnya. Kemudian untuk keuntungannya yaitu satu, pendekatan ini tidak melibatkan downtime sistem apapun. Kedua, komponen perangkat keras kelas atas khusus tidak diperlukan untuk memperbesar sistem. Jadi perangkat kerasnya yang spesifikasinya lebih rendah atau setara bisa ditambahkan pada tipe scaling ini. Kemudian yang ketiga, tidak dibatasi oleh kemampuan masing-masing komponen sebagai beberapa komponen dengan tipe yang serupa. Kemudian yang keempat, tidak ada komponen sumber daya yang dikeluarkan dari sistem. Untuk kerugiannya, yaitu pendekatan ini perlu mengelola jumlah besar node terdistribusi yang perlu disinkronkan bersama, sehingga melibatkan kompleksitas. Kemudian yang kedua, penskalaan horizontal sesuai untuk menjalankan aplikasi perangkat lunak terdistribusi. Kemudian untuk analogi horizontal scaling dan vertical scaling yaitu infrastruktur jalan untuk perjalanan mobil di kota. Infrastruktur jalan ini untuk perjalanan mobil di kota. Terus kendaraan melaju di jalan raya seperti aplikasi berjalan di atas sumber daya. Ketika jalan raya atau diibaratkan dengan perangkat keras tidak dapat mendukung volume lalu lintas yang diinginkan, seperti misalkan jalannya rusak atau bergelombang. Cara meningkatkannya yaitu dengan dua cara. Kalau dengan vertical scaling, caranya yaitu dengan meningkatkan kualitas jalan atau dengan meningkatkan material jalan. Nah, jalan ini bisa diibaratkan sebagai perangkat kerasnya, sehingga lalu lintas dapat berjalan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Kemudian untuk penskalaan horizontal yaitu menambah jumlah jalur. Dengan menambahkan jumlah jalur ini lebih banyak mobil yang dapat berjalan berdampingan, dan dengan demikian jalan yang melebar mampu mendukung lebih banyak lalu lintas. Jadi penambahan jumlah jalur ini diibaratkan dengan penambahan komponen perangkat keras, tetapi tidak meninggalkan komponen perangkat keras yang telah dipasang sebelumnya. Kemudian pada tabel ini dapat dilihat perbandingan antara vertical scaling dengan horizontal scaling. Di sini yang dibandingkan yaitu nama lain, kemudian proses yang dilibatkan dalam penskalaan, terus implementasi terhadap lingkungan, terus kompleksitas node, terus pengaruh pada layanan, terus pengaruh pada arsitektur aplikasi. Untuk selanjutnya di slide berikutnya. Kemudian dilanjut dengan perangkat keras yang menjalankan aplikasi, terus pembagian beban, terus jenis perangkat keras yang digunakan, terus biaya, terus ekspansi, dan terakhir solusi jangka panjang. Kemudian dilanjut dengan horizontal scaling adalah pendekatan yang lebih ke cloud native. Maksudnya di sini yaitu model komputasi awan memberikan skalabilitas tanpa batas. Penskalaan vertikal memiliki keterbatasan karena hanya dapat tumbuh sesuai dengan komponen sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, janji skalabilitas tidak dapat dipenuhi. Pada penskalaan horizontal, skalabilitas dipenuhi karena dapat menyebarkan beban ke beberapa node sumber daya dan dapat mendukung beban tanpa dibatasi oleh kemampuan komponen sumber daya apapun. Semakin banyak node sumber daya yang ditambahkan, semakin banyak beban yang dapat didukung, tetapi ada kalanya penskalaan vertikal dipakai, yaitu pada situasi di mana membutuhkan proses yang lebih cepat. Kemudian performance dan scalability. Kinerja atau performance adalah apa yang dialami pengguna individu. Contohnya yaitu pada aplikasi, waktu respon, dan waktu untuk menyelesaikan semua kegiatan. Untuk skalabilitas yaitu jumlah pengguna secara bersamaan yang memiliki pengalaman positif saat mengalami kinerja dalam aplikasi. Misalkan waktu respon pada aplikasi yaitu 1 detik.
Nah, pada skalabilitas ini berapa banyak pengguna yang mengalami kinerja waktu respon aplikasi selama 1 detik tersebut. Baik, selanjutnya saya Muhammad Sendra akan menjelaskan tentang the resource contention problem. Scalability sering berhadapan dengan masalah konsumsi sumber daya. Contohnya ketika suatu network communication path tidak sanggup menangani lebih banyak traffic dari sebuah web, maka web tersebut mengalami permasalahan scalability. Pada contoh tersebut, network connection yang menjadi resource bottleneck. Maksudnya bottleneck di sini adalah cloud computing itu terdiri dari beberapa teknologi yang membangunnya. Salah satunya adalah network. Ketika salah satu elemen tersebut stress point-nya lebih rendah daripada yang lain, maka elemen tersebut yang pertama kali kolaps atau yang kita sebut dengan bottleneck di sini. Ketika misalkan kecepatan pemrosesannya cepat, kapasitasnya masih banyak, kecepatan disk I/O-nya juga cepat, tapi networknya lambat, maka akan menjadi masalah. Nah, biasanya ada 4 stress point yang umum. Ada yang saya tadi sebutkan, kecepatan pemrosesan dari aplikasi, kapasitas memori, dan kecepatan aplikasi server, kecepatan disk I/O, operation dari database server, dan network bandwidth. Cloud bursting is scenario of flexible scaling. Dengan pertumbuhan permintaan resource biasanya pada internal infrastruktur atau private cloud, hingga membuat pertumbuhan tersebut melampaui batas tertentu, mekanisme dynamic resource provisioning akan melakukan burst out. Dengan mengkonsumsi resource dari cloud lain, biasanya public cloud, namun bisa juga private cloud, untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, ketika sebuah cloud computing kekurangan resource, dia akan mengambil resource dari cloud lain atau yang kita sebut dengan burst out, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini kita bisa lihat arsitekturnya dari cloud bursting ini. Di sebelah kanan ada enterprise computing environment, kita anggap saja cloud computing yang kita miliki. Lalu di sana ada service A, lalu di sana ada customer 1, 2, 3, dan di sana juga ada automated scaling listener. Nah, ketika automated scaling listener ini men-scan bahwa ada resource yang dipakai akan berlebih atau akan mencapai suatu batas tertentu, maka automated scaling listener ini akan melakukan load diversion, akan mengambil resource dari service A yang di sebelah kiri atau dari external cloud. Dan external cloud tersebut akan melakukan resource replicator kepada enterprise computing environment. Nah, arsitektur ini sangat cocok untuk internal computing system dengan volume traffic tinggi yang hanya berlangsung dengan periode pendek. Kalau kita misalkan automated scaling listener-nya itu schedule based, seperti mungkin di SIAP, Undip, hanya akan penuh pada jadwal-jadwal tertentu seperti jam 7:30, jam 10, atau jam 1, atau pada jam-jam absen, sehingga pada jam-jam tersebut automated scaling listener bisa mengambil resource yang kurang dari external cloud. Lalu scalability is a business concern. Scalability itu tentang kepuasan customer. Customer puas berarti peluang bisnis bertambah. Penelitian menunjukkan delay saat mengakses sebuah page dapat menurunkan bisnis dan traffic yang berjalan. Nah, delay yang dimaksud di sini tuh seperti macet ya. Kalau kita mau pergi ke Bandung, Jakarta, terus ke Surabaya, tapi karena macet kita cuma bisa sampai Jakarta, berarti kan traffic kita berkurang. Nah, itu juga yang berlaku di sini. Lalu dalam segi bisnis, cloud computing menjadi sebuah keuntungan dengan kemampuan scalability-nya yang hampir tak terhingga. Maksudnya itu kayak kita jualan mangga. Kita punya resource 200 mangga, sedangkan pembeli ada 1000 orang. Kita cuma bisa menjual 200. Nah, dengan cloud computing ini, kita bisa ngambil resource alias mangga dari berbagai tempat. Kita bisa tambah, expand, kita bisa mengakomodir 1000 pembeli, dan kita bisa mendapatkan untung yang lebih. Ya, begitu presentasi ini berakhir dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah kata dan materi yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.